moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Reina Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-6 yaitu Internet Gateway. Di sini sudah ada pembahasannya. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway, yang kedua tahapan konfigurasi Internet Gateway, dan yang ketiga Netrix. Selanjutnya kita langsung ke materi saja. Yang pertama ada pengenalan Internet Gateway. Yang pertama, terdapat 3 PC client, 1 switch, dan 1 router mikrotik yang terhubung ke internet atau ISP. Goalsnya, router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan disaring ke klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet. Yang kedua, inilah yang dinamakan konsep Internet Gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian disaring kepada klien. Sehingga jika kita rangkum bahwa network environment, kita bisa akses internet baik dari sisi networking tools maupun sisi klien. Nah, kalau sisi klien bisa internetan melalui mikrotik, maka router kita sudah bisa kita sebut sehingga internet gateway. Selanjutnya ada tahapan konfigurasi internet gateway. Yang pertama, konfigurasi WAN. Di antaranya ada DHCP client atau ISP memberikan DHCP server, IP address, gateway, DNS, dan manual. Yang kedua ada konfigurasi LAN. Di antaranya konfigurasi IP address yang mengarah ke klien atau PC, konfigurasi DHCP server. Yang ketiga konfigurasi NAT. Di antaranya ada client, out interface, dan action. Di sini ada konfigurasi WAN atau Wide Area Network. Langkah pertama dalam menghubungkan Internet Gateway ke penyedia layanan internet atau ISP, berikut adalah elemen-elemen penting dalam konfigurasi WAN. Yang pertama ada A, DHCP Client. Pengertian, jika ISP Anda menyediakan DHCP server, router akan berfungsi sebagai DHCP Client yang secara otomatis mendapatkan pengaturan jaringan dan ISP. Proses router mengirimkan permintaan DHCP ke ISP dan ISP memberikan alamat IP, subnet mask, gateway, dan DNS. Yang kedua, IP address. Dari ISP, jika menggunakan DHCP, alamat IP akan diberikan secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat IP yang diberikan oleh ISP secara manual. Yang ketiga ada gateway. Pengertian, alamat IP dari router ISP yang digunakan untuk mengirimkan data ke internet. Pengaturan, jika penggunaan DHCP atau gateway biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat gateway yang diberikan oleh ISP. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. Pengertian, server DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Pengaturan, jika penggunaan DHCP, DNS biasanya diatur secara otomatis. Jika menggunakan static IP, Anda harus memasukkan alamat DNS yang diberikan oleh ISP atau menggunakan DNS publik, misalnya Google DNS 8.8.8.8. Yang terakhir ada manual. Pengaturan manual, jika ISP tidak menyediakan DHCP, Anda harus mengkonfigurasi semua pengaturan atau IP address, gateway, DNS secara manual. Selanjutnya, konfigurasi LAN atau Local Area Network. Konfigurasi LAN adalah langkah untuk mengatur jaringan lokal yang terhubung ke Internet Gateway. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam konfigurasi LAN. Yang pertama ada konfigurasi IP address. Pengertian, alamat IP yang digunakan untuk perangkat di jaringan lokal seperti PC, printer, dan lain-lain. Pengaturan, tentukan alamat IP untuk router misalnya 192.168.1.1 dan subnet mask biasanya 255.255.255.0. Yang kedua ada konfigurasi DHCP server. Pengertian, DHCP server pada router memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat di jaringan lokal.
Pengaturan yang pertama, aktifkan DHCP server di router. Yang kedua, tentukan rentang alamat IP yang akan diberikan kepada klien, misalnya 192.168.1.100 hingga 192.168.1.200. Yang ketiga, konfigurasi waktu sewa last time untuk alamat IP yang diberikan. Yang ketiga, konfigurasi NAT atau Network Address Transition. NAT memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal untuk berbagi suatu alamat IP publik. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam konfigurasi NAT. Yang pertama, chain. Chain adalah urutan aturan yang digunakan untuk memproses paket data dalam konteks NAT. Biasanya menggunakan chain atau cross routing untuk mengubah alamat IP sumber paket yang keluar dari jaringan lokal. Yang B, out interface. Out interface adalah antarmuka jaringan yang digunakan untuk mengirimkan paket keluar dari router ke internet pengaturan. Tentukan antarmuka yang terhubung ke ISP, misalnya WAN. Yang C, action. Action adalah tindakan yang diambil pada paket yang sesuai dengan aturan NAT. Pengaturan yang pertama, masquerade, yaitu mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP public router. Ini digunakan untuk koneksi dinamis. Yang kedua ada SNAT atau source net, yaitu mengubah alamat IP sumber paket menjadi alamat IP tertentu yang ditentukan. Yang materi selanjutnya ada NAT tricks. NAT hanya untuk user tertentu. Yang pertama ada high-pin NAT, memungkinkan perangkat di jaringan lokal untuk mengakses layanan yang sama di jaringan lokal menggunakan alamat publik. Pengaturan, buat aturan NAT yang mengizinkan akses dari alamat IP lokal ke alamat lokal melalui alamat publik. Ini berguna untuk aplikasi seperti server web atau game yang diakses oleh pengguna di jaringan yang sama. Yang kedua ada single IP NAT, menggunakan satu alamat publik untuk beberapa pengguna atau perangkat di jaringan lokal. Pengaturan konfigurasi SNAT untuk mengubah alamat IP sumber paket menjadi satu alamat IP publik. Ini mengurangi penggunaan alamat IP publik dan efisien untuk jaringan kecil. Yang ketiga ada port forwarding, mengarahkan lalu lintas dari alamat IP publik dan port tertentu ke alamat IP lokal dan port yang sesuai. Pengaturan, buat aturan NAT dengan chain this node untuk mengarahkan paket yang masuk ke alamat IP lokal, berguna untuk aplikasi seperti server VTP, web, atau game yang memerlukan akses dari luar jaringan. Yang keempat ada NAT berdasarkan user. Pengaturan NAT untuk pengguna tertentu berdasarkan alamat IP atau MAC address. Pengaturan, buat aturan NAT yang spesifik untuk alamat IP atau MAC address pengguna yang ingin diatur. Ini memungkinkan kontrol lebih besar atau akses dan pengguna bandwidth untuk pengguna tertentu. Segitu saja materi ke-6 dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.